Kabar baik datang dari punggawa skuad Garuda. Setelah beberapa hari berada di Turki, pagi ini timnas Indonesia mulai melakukan latihan yang intens. Seakan tak mau meraih hasil buruk lagi seperti dua pertandingan sebelumnya, Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia langsung menggeber fisik dan mental seluruh punggawa Garuda. Sintayong berujar, meskipun para pemain masih beradaptasi dengan cuaca dingin di Turki, kini latihan sudah berfokus pada penguatan body balance, skill, dan kemampuan kontrol bola. Cuaca sedikit agak dingin, jadi sedang dalam adaptasi juga. Latihan hari ini memang berfokus pada body balance pemain, pemulihan dan antisipasi pada pertandingan nanti. Jadi latihan skill dan kontrol juga, tutur Sintayong. Seperti diketahui, Sintayong merupakan tipe pelatih dengan materi latihan yang terbilang cukup berat. Menariknya, seluruh pemain timnas Indonesia terlihat sangat antusias dalam melahap setiap materi latihan dari sang pelatih. Hal itu juga dirasakan oleh Marcelino Ferdinand. Meskipun sempat dihantui oleh cedera yang pernah dialaminya, wonderkid timnas Indonesia itu menilai seluruh punggawa timnas siap melahap semua menu latihan guna meningkatkan kualitas tim dalam mengarungi Piala Asia kali ini. Dirinya juga berharap kalau cedera yang pernah dialaminya tidak kambuh lagi, agar bisa ikut berkontribusi dalam membawa skuad Garuda berjaya di turnamen se-Asia kali ini. Beralih ke kabar berikutnya, tak permasalahkan pemanggilan pemain timnas, Teko dukung Sintayong. Polemik pemanggilan pemain timnas yang membuat Sintayong banjir hujatan turut menyita perhatian pelatih Bali United Stefano Kugura. Sebagaimana diketahui, Sintayong mendapatkan sorotan usai tak memanggil dua pemain Borneo FC, Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali. Sintayong memberikan alasan yang mengundang respon pedas Presiden Borneo FC Nabil Hussein. Namun, berbeda dengan Nabil Hussein, pelatih Bali United Stefano Kugura atau yang akrab dipanggil Teko itu malah memberikan komentar sebaliknya. Sebagai sesama juru latih, tentu saja Teko sangat menyadari dan paham kalau setiap pelatih mempunyai karakteristik sendiri, baik dalam taktik, pemilihan pemain, strategi di dalam permainan, dan berbagai aspek lainnya. Menurutnya, tak ada yang salah bila pemain Bali United tak dipanggil ke TC Timnas kali ini, meskipun kini klub yang dilatihnya berada di papan atas Liga 1 Indonesia musim ini. Dirinya mengatakan keputusan ini merupakan pilihan dari pelatih timnas. Tentu dia Sintayong mau yang terbaik buat tim yang dia latih. Semoga timnas punya prestasi, ucap Stefano Kugura. Berikutnya, Hamdam Hamedan selaku tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan memberikan pernyataan yang sekaligus membantah tuduhan bahwa pemain yang berhasil dinaturalisasi Indonesia selama ini kualitasnya hanya biasa saja. Atau dengan kata lain, pemain naturalisasi yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia adalah mereka yang tidak laku atau tidak memiliki kesempatan untuk membela negara asalnya. Dirinya pun mengaku kalau ada satu pemain grade A yang bermain di salah satu klub top Eropa yang menyatakan keinginannya untuk ikut bergabung membela skuad Garuda. Seakan tak peduli akan polemik tentang pemain naturalisasi Indonesia, Hamdam Hamedan pun mengatakan kalau dirinya punya bukti percakapannya dengan salah satu pemain tersebut melalui via WhatsApp. Hal itu pun ditunjukkan pada Bung Toel yang kerap mengkritik kebijakan naturalisasi PSSI. Kita datangi dia dengan sopan dan profesional, tapi dia tidak merasa dirinya Indonesia dan tidak ingin. Tetapi ada satu pemain grade A yang bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Bung Toel, akan saya tunjukkan WA-nya. Dia ingin membela Indonesia, bahkan dia ingin sekali membela timnas Indonesia, ujar Hamdam Hamedan. Namun, Hamdam Hamedan pun belum membeberkan siapa pemain tersebut. Besar kemungkinan pemain tersebut datang dari benua biru, khususnya dari 5 liga top Eropa. Beralih ke kabar selanjutnya, keraguan warganet Indonesia tentang belum bergabungnya salah satu punggawa skuad Garuda Jordi Amat akhirnya terjawab. Kabar belum bergabungnya Jordi Amat dengan TC skuad Garuda di Turki belakangan ini ikut menyeret perhatian warganet Indonesia. Pasalnya, pemain asal klub JDT itu belum juga tiba di Antalya, Turki, padahal Liga Malaysia sudah rampung. Sebagaimana Sadil Ramdhani yang berkompetisi di liga yang sama dengan Jordi Amat sudah hadir di TC Timnas Indonesia.
Dikutip dari channel YouTube Bung Ropan, akhirnya semua teka-teki itu terjawab. Bung Ropan melalui kanal YouTube-nya mengatakan bahwasanya Jordi Amat akan segera bergabung dengan TC Timnas di akhir Desember ini, bersamaan dengan beberapa pemain abroad lainnya seperti Rafael Struijk dan Justin Hubner. Dirinya mengaku informasi ini didapat langsung dari Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali yang kini juga tengah berada di Turki. Selanjutnya, seakan tak ada habisnya Vietnam kembali kritik Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Vietnam adalah salah satu rival berat Indonesia di bidang sepak bola. Menariknya, rivalitas itu tak hanya terjadi di dalam lapangan, namun juga kerap terjadi di luar lapangan. Terbaru, media asal Vietnam, Soha VN, kembali memanaskan rivalitas tersebut. Setelah kemarin Vietnam mengkritik Indonesia dengan mengatakan sebagai enak emas FIFA. Kini, bak tetangga berisik media Vietnam kembali melontarkan kritikannya. Namun kali ini berbeda karena mereka membawa-bawa negara lain sebagai perbandingannya. Negara yang dimaksud adalah Malaysia. Menurut media Vietnam Soha VN, Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang paling gencar melakukan naturalisasi pemain. Hal itu bisa dilihat dengan banyaknya pemain naturalisasi yang ada di timnas kedua negara tersebut. Namun, menurut media Vietnam tersebut, bedanya Malaysia jauh lebih kalem dibanding Indonesia yang lebih berisik dengan membesar-besarkan nama pemain tersebut. Tidak berisik seperti Indonesia, Malaysia secara diam-diam menaturalisasi sederet pemain guna bersiap tampil di Piala Asia dan masa depan termasuk Turnamen Asia Tenggara. Dalam daftar pemanggilan pemain untuk putaran final Piala Asia, pelatih Kim Panggon memanggil hingga 8 pemain asing yang tidak memiliki darah Malaysia, sumber Soha VN. Berikutnya, sebagai kabar penutup, datang dari dua pemain naturalisasi Indonesia, yakni Jai Idzes dan Ragnar Oratmangun. Seperti yang beredar di beberapa media, proses naturalisasi Jai Idzes dan Ragnar akan segera rampung. Kedua pemain dipastikan akan mengambil sumpah WNI pada tanggal 28 Desember ini. Dan selanjutnya, kedua pemain tinggal menunggu proses perpindahan federasi. Hal ini tentu merupakan kabar yang sangat baik. Meskipun kedua pemain belum bisa bergabung di TC Timnas kali ini, Ragnar dan Jai Idzes bisa menjadi amunisi baru skuad Garuda di masa depan. Dan hal ini merupakan hal yang positif. Pasalnya, kedua pemain adalah pemain yang mempunyai skill di atas rata-rata. Semoga saja timnas kesayangan kita bisa lebih berjaya lagi ke depannya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tulis saran dan kritik kalian di kolom komentar. Like videonya kalau kalian suka dan bantu subscribe channel